Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita selesai murajaah. Selanjutnya salawat dan salam kemohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awat malam ini melanjutkan kajian awat pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai wa bi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu sendiri apakah kamu tidak memperhatikannya? Dari ma awak, sadang lima awak, dan kakama awak, dan apa yang mesti, apa yang harus awak lakukan. Sekarang mari kita lanjutkan dengan surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah wa in tusibahum hasanatun yaqulu hadhihi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari Engkau Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Lah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akama Bapak Ibu kapai menyuruh baiklah. Ikama jo Bapak Ibu kapai mengadopkan diri tetap akan diburu oleh malaikat. Cuman masalah jo kajian kepandang nan ka mencari awak lima ka menyuruh lima awak kabarado tadi ku malaikat rahmat atau malaikat siksa. Nah, itu nan kawalanjian kini. Makanya awak dan dipikir sadang lima awak dan segala macam bagian, jadi dipikirkan masalah mati awak. Nah, kalau dipikir dalam keadaan ba'a awak mati. Kemarin Allah jelaskan tentang husnul khatimah dengan su'ul khatimah. Kalau awak bertakwa jalani apa yang dipesankan oleh Nabi awak, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di masa jua barado, insyaallah husnul khatimah. Walaupun awak ditabrak oleh kendaraan, itu takdir awak untuk jasad awak, namun jiwa awak yang menjapit adalah malaikat rahmat. Walaupun awak tabanak, walaupun awak bukit longsor, tak ada masalah. Cuman ketika itu ada musibah yang datang, awak berada dalam keadaan bertakwa, itu yang perlu, sehingga nama menjapit awak adalah malaikat rahmat. Coba lihat, sudah sarati orang, membunuh orang, tapi alhamdulillah yang menjapit malaikat rahmat. Karena ketika minyaknya habis, inyo sedang berada menuju apa yang diinginkan oleh Allah.
Kini walaupun awak baradu dia tampe tidu awak tabalo kasuhnya segala macam. Tapi kalau awak berada dalam keadaan zalim ketika itu, tetap malaikat siksa nama japui awak. Walaupun sabalik anak awak tagak menunggu awak dan segala macam pulang dari rantau bagai, namun tetap malaikat siksa nama japui awak kalau kondisi awak dalam keadaan zalim. Nah, jadi kajian awak malam kini lanjutannya adalah detik-detik keadaan manusia ketika maut akan menjemput. Detik-detik keadaan manusia ketika didatangi oleh sakratul maut. Jadi malam kini saya poin dan bahagia kepada bapak dan ibunya. Mudah-mudahan awak bisa menentukan bayang-bayang untuk diri awak dalam keadaan awak nanti ketika malaikat maut datang. Apa yang datang itu malaikat siksa atau yang datang itu adalah malaikat rahmat. Ingat, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, itulah malaikat siksa. Dilambungnya dulu, dipukulnya dulu, baru ikut dicabut akal. Wan nasitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, itulah malaikat rahmat. Nyu baca salam dahulu, baru nyu cabut angok, nyu suruh tahan seketik, awak baik keseru. Itu kaji awak yang kemarin. Jadi kini masalah kematian tak bisa melada, cuma bahas keadaan awak ketika itu. Nah, kini kita cari yang pertama dulu bapak dan ibu. Ya, kita buka surat An-Nisa, surat yang ke-8 ayat 8 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Barulah ia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang, dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang terjadi di saat detik-detik sakratul maut datang atau malaikat pencabut angok tiba, yaitu inyo bertaubat, inyo meminta ampun, inyo ingin bertaubat kepada Allah. Baama ko katiko manjala mama pikatiko angoknyo kalape dari badan inyo bertaubat. Tapi kaji lawak ge kemarin. Tapi nanjale tobat iko tidak diterima. Tidak, itu pasti dulu tuh. Walai satu taubatu, tidak akan diterima tobat orang yang semacam itu. Cuman baana ko tobat katiko itu. Cuta nyobo ke bapak ibu dulu. Anak dibaca de anak awak ketika awak berang awak lambui inyo barang kira nasiko barang kira awak lambui itu anak dibaca dia ampun 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 ampun. Dia bapak ibu-ibu kalau awak masih berada dalam keadaan zalim juga, masih melanggar juga undang-undang Allah, masih tidak juga taat kepada syariat Allah, nanti tobat bapak ibu semacam itu bisu atu detik-detik terakhir bisu ide awak menjalang mati zakatiko malaikat sakratul maut atau malaikat maut datang menjampi awak berada dalam sakratul maut tadi, disitulah awak minta ampun kepada Allah. Lihat kembali ayat kemarin, surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu
يستكبرون. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang dia turunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Dan pada paibuka ibama kunyo tobat inan marasai atunan suul khatimah, atunan dikatakan wan naziati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Yo nyolambui dulu, nyoba nanya diampun dulu. Baru minta ampun, baru minta tobat, baru pak anda adun itu dah. Ya kini disuruh tobat pindah namu ada disuruh lah kamati dan disuruh tobat. Berapa banyak orang ngecek model itu? Soal kamati dan tobat disuruh lah itu. Jadi lala dari pasal kampung malah dipungkang dari malaikat model itu baru sadarnya tampun. Ini contoh anak tadi lah. Barang yang ada siapa macam-macam lah berang-berang ayah atau amaknya bagaikan atau ampun ayah, ampun ya, itulah. Wah dilambui dari malaikat dari toko ada tangan ada keluar nama seorang. Artinya sama beragi yang dari siapa, kalau itu kan baik serang. Akan mana baik basa-basi malaikat menjawab. Kau barang duit saja itu. Nah, jadi itu pertama kajawat betik-betik terakhir kehidupan manusia. Keadaannya meminta ampun. Bagaimana kau diminta ampun? Karena disiksa dulu sebelum amoknya diambil. Cuma awak tak tahu walaupun dia tempat tidur, walaupun sedang diimpus, walaupun sedang diisolasi, sedang mengalah. Nah, jadi apa namanya kezaliman? Apa itu zalim? Melanggar aturan agama. Kalau contoh Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah, wahai Adam, tinggallah engkau dalam surga kau istri engkau. Maka lama tu ambillah benci Adam. Aku peraturan mudah mah anak cik kau jangan dekatina. Kalau engkau dekati nanti kamu termasuk orang yang zalim. Ada Allah bara banyak yang dilarang oleh Allah, nan awak gaduh, nan awak ganggu, nan awak langgar. Ya contoh lah Pak Us nyoba lihat di kurang cek ya. Ya balik kalau ya kurang istilahnya kalau kurang cek itu orang main di meja istilahnya kok bangkok kepala ya dah. Jadi kini peniang tiba di rumah nyulut siapa tobat dia tiba di rumah peniang meninggal. Siapa namanya ya? Nah jalan. Walaupun tak teragus sakit Pak Us meninggal, tak teragus sakit dah. Padahal balik kurang cek tadi tu. Ibu anu tak teragus sakit meninggalnya. Waktu bila ia tiba rumah peniang meninggalnya, balik rumah sebelah sedang mengecek-ngecek orang, gibah berdiam. Asyik apa ya? Murah mencari, murah pandai. Bila kejadian kondisi awak tu yang menentukan malaikat mana akan menjadi awak. Ni seorang pemuda, saat orang dibunuh, tapi kondisi ketika itu adalah seorang tobat, sedang menuju sedang hijrah, maka matinya pun husnul khatimah. Tobatnya diterima oleh Allah. Karena dia tobat tak mati, bagaimana masih kuat, masih bisa bunuh buaya aja lagi kan? Yang sebilang orang tu tambah lu buaya bunuh aja lagi, kamu masih kuat nama tu. Cuman dalam prosesnya tobat tadi habis. Datang malaikat berdua menjapui. Kiranya baru didamaikan malaikat tadi. Kiranya yang berhak adalah malaikat rahmat, karena Allah terima tobatnya dengan membuktikan geser bumi ke daerah yang tinggi. Jadi kini awak sebenarnya apakah awak bahagia dan awak? Niko yang pertama, ya Allah tobat kini. Kalau orang kafir, waktu itu yang menderita juga dan di dalam alam barzakh pun meminta balik ke dunia sini. Lalu tobatnya dah berarti. Kau masih hidup juga, cuma lah rasa mati. Nah, bersabanya Bapak Ibu ya. Jadi kini kita sarana awak lagi kehidupan makunya jadi orang elok selawat tu satu dia.
Nan dilarang-larang agama tu jangan dikakuk, jangan dikaca, jangan dikarajuan juga. Itulah kecil dulu, minimal wak jadi orang bertakwa, wak jadi orang soleh. Wallazina amanu wa amilus solihat lanudkhilannahum fis sholihin. Orang-orang yang beriman karajuannya nan elok-elok saja. Sungguh kata Allah bermasukannya dan masuk golongan orang-orang soleh. Orang bertakwa tu mah. Di masa jauh pun di sarang di ladang, dak dona orang malapeh awak dak salah, walaupun awak sarang di bengkel dak dona orang malapeh awak, indah do masalah, tetap husnul khatimah. Kondisi awaknya menentukan malaikat mana akan menjapui. Akinilah sabali anak awak menunggui awal, tetap suul khatimah de kondisi awak. Belum kecil contoh. Kalau orang beriman sakit Bapak Ibu, insyaAllah dosanya akan berguguran. Nah, walaupun sakit, tawaria menaikku, astagfirullah, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, astagfirullah. InsyaAllah dosanya berguguran. Nah, cuman di awak, di zolim itu masih ada di dalam diri awak, tidak sabar sakiti Allah aja dah. Ande sakit, sampai sakit. Atau malaikat mana membuat ini kau? Kita bilang kecil kawan, ada gaji bersederhana, saya bisa dicek aja kesehat. Karena ngaji muda tele-tele aja dulu, cuma mau pengarah iyo. Gaji muda ada tele Quran mumpung. Pada orang pribadi kan STM sekolah tu lah namun dia mulai tunjuk gaya kecil itu balik. Nah, baik Bapak Ibu, satu baru ya, ikut janjimu tadinya kau. Nah, nan kedua di antara yang lain detik-detik menjelang orang meninggal atau menjelang sakratul maut, menjelang malaikat malaikat maut mencabut nyawanya. Nah, ada yang orang yang menelpon detik-detik terakhirnya. Kalau tadi itu tobat, takana dosa, takana kode dilaka nih malaikat, nah baru takana di mana, baru minta ampun, baru penyuka tobat. Nah, dulu kata Allah, walai sakit taubat, tidak ada lagi tobat baginya. Nah, yang kedua leka jawab. Mari kita buka surah Al-Munafiqun, surah 63 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematian itu sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Kau nanti Bapak Ibu detik-detik terakhir keadaan menjelang sakratul maut, urang-urang kayu sang pilih. Kalau tadi bakal lima dosu, kau indah, nyoman memang pada dunianya, dunia harat tu, saja. Jadi kau detik-detik terakhir besok. Tadi kan minta ampun ya orang, buat tobat kini aku kendak. Ya Allah, tundulah kematian bos sebentar ya Allah. Ambo sedekah ratu ambo ku ingin lo jadi orang baik. Dahulu bukan yang baik, cuma sibuk cari ratu, sampili. Bakhil, ceki. Jadi apa ibu jangan bangga lo jadi orang kaya, model lo detik-detik terakhirnya bisma. Tadi kan bagi betul nah. Ingat orang bertakwa berbuat ihsan. Ikuti pirang berjekera. Nah salah-salah. Hari abi mengumpul bintisnya, mana ingin jadi orang kaya allazi jama'a mala wa adada. Cuma berikut di akhir ayatnya, modeliku apanya kondisinya. Minta kepada Allah, tolong tunduk kematian gua gak sebentar ya Allah. Aku silakan ratu mutus aduhnya. Kamu ingin lo jadi orang baik, kamu ingin lo jadi orang soleh. Tapi lagi kaji dulu. Kalau awak ingin jadi orang bertakwa, amalkan ayat 36 surat An-Nisa. Kalau orang ikut dan diamalkannya surat An-Nisa ayat 37. Mari kita buka.
Surat An-Nisa surat nang kampe ayat 36-37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah pada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat atau ibu sambil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Jadi orang yang tadi amalannya ayat 37. Sampili bakhil. Nyo cari kawannya nyo suruh orang lain berbuat bakhil, makanya berkumpul sama-sama orang kayu nyo. Nah, kalau orang bertakwa indah nyo tanam sawah nalapan tadi itu. Nah, sudah bagi ayat dulu. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang bertakwa itu kata Allah semuanya ketika di dunia sibuk bertanam. Nah, kalau orang kayu pun enggak, nah sepilih pun enggak, sibuk bau sauda mengumpul. Karena dia ingin membanggakan ke orang maksudnya sukses, rumah rancang, foto gagah, sekali sapa kali isi perabot mata gua bagus, sekali seminggu raun kemari. Nah, dulu beko baik nak kono. Ah besok ketika ka meninggal baru takkan tadi kecenya tundulah kematian boga sebentar ya Allah. Haratu pun ambo kumpul selama gua insyaallah bersedekah karena bo ingin lo jadi orang baik. Nah, ini ada kan di mana kecenya kapan? Nah, do dua sudah lihat. Jadi kalau ingin jadi orang bertakwa amalkan ayat 36. Kalau ingin seperti tadi akhir ayat awal ya amalkan ayat 37. Jadilah orang terpilih. Kalau orang bertakwa itu sibuk berbuat ihsan. Kalau orang nan mati minta ditunda kematian tadi, hanya sibuk mengumpulkan harta. Ya pokoknya investasinya banyak, tokonya banyak, malah punya hotel, punya iko, punya perusahaan iko sebenarnya banyak. Nah, inilah adalah tipu malaikat maut mencabut nyawanya, tipu malaikat siksa datang ke malakanya, ya ini minta ditunda kematian dulu. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu terhindar dari hal yang demikian hendaknya. Kalau dua bagi contoh itu detik-detik terakhir ya akhir hidup manusia. Ada yang ingin minta ampun kepada Allah di akhirnya karena sibuk berbuat kesalahan, berbuat zalim. Ada yang ingin bersedekah dia karena sibuk mengumpulkan harta, akhirnya jarang tidak ada berbuat baik, akhirnya di akhir ayatnya ingin berbuat baik. Nah, itu bayangkan. Dan Nabi lah mengajarkan doa tentang bakhil itu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli. Bakhil. Jadi Abu sebenarnya menggerakkan jamaah Hambu untuk acara Jumat Barokah, acara wirid bulanan masih belum dilaksanakan. Sebenarnya mengajak-ajak untuk orang 46 sebenarnya. Berikut dan tipu penyesalan di hari akhir nanti di akhir ayat besok.
Ada pembukaan peluangnya, cuman itu kan sekali seminggu dan sekali sebulan atau sekali setahun. Nanti awak petang terus sekali setahun mau itu. Kalau perang panjang kakak biasa itu sebulan namanya tuh. Nah, kalau cuma berkah sekali seminggu. Nah, tapi kalau ayat 36 tadi bisa setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Pertama agi orang tua awak, nang kedua ulun sana, nang ketiga anak yatim, nang keempat orang miskin, yang kelima tetangga biar ndake biar jauh, dan yang kelima teman sejawat orang yang pernah ndake jawab, dan yang ketujuh ibnu sabil orang yang sedang dalam perjalanan, dan yang kedelapan hamba saya orang yang kehilangan kemerdekaan. Berbuat baiklah kepada mereka. Lah 20 dasar yang ketiga. Bagi yang ketiga. Nah, tapi sebelum pembagian yang ketiga di antara wak yang hadir pun lain pernah melapeh kurang meninggal. Lain, yo mado orang meninggal kan? Lain pernah. Nah, kalau lain, ayo mari kita bukan ada basoboh dawa atau indah atau kita buka dulu. Kita buka surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah meninggalmu? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Alai sopo nama ngecek terkait kok. Ada sopo kan? Nah itu apa menjadi husnul khotimah? Tapi Nabi Yakub bisa mengecek medali yang datang itu malaikat rahmat sama Nabi Muhammad dulu. Aduh, lah malaikat Jibril. Bagaimana tiba di malaikat pencapai angok tiba. Apa permintaanmu Muhammad? Umat ambo ba'a Jibril. Ummati. Nah, kan bahaya mencari husnul khotimah. Makanya husnul khotimah tipunya setelah orang mati. Kalau mati orang baru tipu karangan bunga sekaligus semoga husnul khotimah. Mengalung kalau anambo. Itu kenapa tadi? Iya kan itu nama kecen kawan. Akaliku insya Allah husnul khotimah. Jadi orang yang mati yang dia bahaya itu tuh. Jangan baca deh assalamualaikum. Lagi kaji kemarin. Membaca salam malaikat datang bayang apa? Salamun alaikum. Selamat untuk kamu. Adik ini ya, ditanya anakku. Marilah kalian dulu. Baik ya sudah pokok. Kalian bawa share ke kalian sembah. Sepeninggal ayat itu. Ayat pada begitu. Alika bisa hasilnya awak seperti itu di akhir ayat awak dalam keadaan sadar awak, dalam keadaan insaf awak. Lalu nampak dewa tandu-tandu awak kabarake, awak kumpulkan anak-anak awak, lalu berikan nasihat, awak berikan wejangan, termasuklah memberikan wasiat mengenai haratu. Awak dalam keadaan sadar, awak bukan maharatu kau pun enggak, cuma bego jangan sepeninggal awak, anak-anak awak jangan heboh dengan masalah haratu. Kita panggil kita boleh buat wasiat lagi boleh. Nanti itu belum dicinta itu. Awak minta ampun atau minta ditunda segala macam begitu. Ini karena malaikat yang datang itu menyelambui awak, menyiksa awak. Kalau kau ini tidak ada, dia mau bagaimana? Cuma sempat mengecek elo-elo. Dan kajian kemarin kan masalah husnul khotimah dengan su'ul khotimah. Kadang-kadang sekian lama koma bagaimana itu baru lagi nasihat.
Apa lagi nih kok abahnya kok bagi nasihat apa? Mati di ruang isolasi, nggak boleh dilihat, nggak boleh ditungguin. Abahnya kok bagi nasihat? Coba lah, anda siksaan namanya tuh. Nah itu yang su'ul khatimah, menderita awak mati. Tapi kalau yang husnul khatimah, tak ada lapang sadonya. Bisa awak bagi nasihat, bisa membuat wasiat, tak bisa menulis disuruh anak-anak menulis sebagainya. Dan terakhir ya karena waktu bagi tentang wasiat ya. Nah, coba kita buka surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa. Di aman nampai, aman nan tinggal. Kalau punya ratu, kalau indah tak ada masalah. Tuh kerang biar di sini ya. Tuh kalau meninggal ya bisu emak bisu. Kalau bawa jangan diambil sadona. Agak dibubuah. Tuh antang ke Surabaya, bisa dia. Oh siap namanya tuh. Tidak ada nanepo di belakang meninggalkan wasiat dan ditentukan. Tidak ada orang itu. Kalau tadi tidak ini kalau menyedekahkan gitu. Nah, jadi maaf Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kau nama awak menentukan detik-detik terakhir kehidupan orang nanti. Iulaika husnul khatimah atau su'ul khatimah. Jadi kalau tidak sempat mengamang-am, adalah ditintiangnya dari malaikat lah, dilambutnya lah, dilakaknya tangannya bagai. Itu tidak ada husnul senang itu dah. Husnulnya betul lah tiba karangan bunga baru tiba husnulnya. Kalau itu yang nama rasa. Itu nama rasa dia tu kebahagiaan. Nah, demikian saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.